Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kita dalam memulai segala kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini kita renungkan adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud saat ia berpura-pura tidak waras atau bersikap seperti orang gila di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Sebab waktu itu Daud ada dalam kejaran Saul yang mau membunuhnya. Walau demikian, Daud percaya dan beriman kepada Allah bahwa ia akan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Daud yakin dan teguh bahwa perlindungan Tuhan sungguh nyata. Dengan demikian, kita akan belajar dari firman Tuhan ini bagaimana ciri-ciri orang yang berjalan dalam jalan Tuhan. Orang yang berjalan dalam jalan Tuhan adalah orang yang dapat menjaga perkataannya. Saudara, pada perenungan firman Tuhan ini, di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-13 diawali dengan sebuah pernyataan. Siapa orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya di ayatnya yang ke-14. Tentu orang yang dapat menjaga lidah dan bibirnya dari yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lidah merupakan salah satu organ tubuh yang tidak bertulang. Namun walau kecil dan kelihatan lemah, ternyata lidah memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar saat seseorang berkata-kata. Di dalam surat Yakobus 3 ayat 1-12, kita dapat mengetahui bagaimana lidah sangat berpengaruh. Jika digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, jika lidah digunakan dalam hal yang tidak baik, maka akan menimbulkan bencana, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada diri orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga diri agar selalu mengeluarkan hal-hal yang baik di dalam perkataan kita, sehingga hidup dan umur panjang dapat kita nikmati dengan baik. Orang yang berjalan dalam jalan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan dan berusaha mencari perdamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-15, ini merupakan lanjutan dari jawaban ayat ke-13. Saudara, tentu di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya kacau balau, berantakan, dan mendapatkan hidup yang buruk. Dengan demikian, di ayat yang ke-15 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada banyak sekali jenis kejahatan di sekitar kita. Contoh kecilnya, yang sadar atau tidak sadar, sering kita lakukan. Berkata kasar,
baik secara langsung maupun terkadang kita gunakan di sosial media. Menghujat orang lain, mengajak orang lain ribut, dan sebagainya. Dengan demikian, berhentilah dari cara hidup yang tidak baik, hidup yang kacau balau itu. Jika tidak suka dengan seseorang, tidak perlu menghujat. Yang harus dilakukan adalah mendoakannya. Jika saudara dan saya dihina, diejek, dianiaya, kuncinya satu, sabar dan ampuni. Dengan begitu kita sedang menaruh bara api di atas kepala orang tersebut dan juga sedang berusaha mencari perdamaian, baik untuk diri kita maupun orang lain. Berusaha hidup damai dengan semua orang, belajar untuk merelakan hati kita, untuk menyangkal diri sedapat-dapatnya, baik dalam hal kehormatan maupun kepentingan diri demi perdamaian. Orang yang berjalan dalam jalan Tuhan senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, untuk menuntun dan membimbing mereka, untuk melindungi dan menjaga mereka. Seperti orang tua yang sangat sayang kepada anak mereka, pasti tidak akan membiarkan anak itu menghilang dari pandangan mereka. Demikian, tidak seorang pun dari anak-anak Allah yang pernah luput dari pandangannya. Sebaliknya, Tuhan memandang mereka dengan penuh perhatian dan kelemah lembutan. Tuhan memperhatikan dan mendengar apa yang kita katakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, bukan berarti tidak akan mengalami masalah apa-apa. Pemazmur dengan jelas menyebut bahwa orang-orang benar bisa saja mengalami penderitaan, baik fisik maupun penderitaan batin. Namun, ingat bahwa Tuhan memperhatikan orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kita mengalami penderitaan, tidak sampai menghancurkan atau membinasakan anak-anak Tuhan. Dengan demikian, marilah sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, kita hidup di jalan Tuhan, belajar untuk menjaga perkataan kita, belajar untuk menjauhi kejahatan, sehingga hidup kita akan senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Ingat, walaupun kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjaga perkataan kami dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampunilah segala kesalahan kami dan layakkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa terang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang dapat kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.